Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Atas Minggu. nama Majelis POUK Citra Grand bersama Gembala Jemaat, memohon maaf apabila pada pagi hari ini ibadah minggu kita hanya dilakukan melalui online atau Zoom. Selamat beribadah untuk Bapak Ibu Jemaat POUK Citra Grand yang ada di rumah masing-masing. Kita masuk ibadah kita. Puji Tuhan atas perkenannya kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Februari, bulan keluarga. Tahun ini Gereja POUK merayakan bulan keluarga dengan tema Keluarga yang Memancarkan Cahaya Kristus. Bulan keluarga dirayakan untuk mengingatkan kembali bahwa keluarga sebagai lembaga gereja yang terkecil memiliki andil yang besar dalam menjalankan peran sebagai saksi Kristus di dunia. Selama bulan keluarga, diharapkan jemaat dapat mendalami peran keluarga untuk ikut mempersaksikan Kristus melalui sikap dan perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Subtema minggu pertama yaitu keluarga yang terus belajar, dengan tema renungan dari Baki, belajar adalah kekuatan seorang saksi, dan bacaan dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnita Tauno SPA KMA. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita berteduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari NKB 1 ayat 1 sampai 2. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing untuk kita pada hari ini berkata, dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-30 demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah nas pembimbing minggu ini. Kita sambut dengan pujian NKB 184 bait 1 dan 3. Mari kita mengaku dosa kita melalui doa pengakuan dosa. Sebagai keluarga secara lembaga maupun sebagai individu anggota keluarga, kita sering melakukan kesalahan terhadap Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Engkau telah memerintahkan kepada para suami agar mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Sebagai ayah, Engkau telah memerintahkan kami untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Namun kami seringkali mengabaikan perintah itu. Kami kurang mengasihi istri dan seringkali membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kami. Ampunilah kami, ya Allah. Allah Bapa, Engkau telah memerintahkan para istri Engkau telah untuk memerintahkan tunduk para kepada istri suami. untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Namun kami seringkali tidak patuh kepada suami dan merasa mampu melakukan segala sesuatu tanpa harus melibatkan suami sebagai kepala rumah tangga. Ampunilah kami, ya Allah. Tuhan Yesus, Engkau telah memerintahkan kami untuk taat, hormat kepada orang tua, tetapi kami justru berlaku sebaliknya. Kami seringkali menyakiti hati orang tua dengan bersikap melawan, mengabaikan nasihat mereka, dan justru melakukan apa yang mereka larang. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus. Ya Allah, mampukan kami untuk belajar dari segala kesalahan, kekurangan, serta setiap pengalaman yang baik maupun buruk, agar kami dapat mengerti betapa besar kasih, penyertaan, dan pengampunan yang Engkau berikan. Buatlah keluarga kami mampu menyaksikan segala perbuatan-Mu yang besar itu kepada sesama di sekitar kami. Buatlah keluarga kami memancarkan cahaya Kristus melalui setiap perkataan dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian penyesalan dengan bernyanyi dari PKJ 199 ayat 1-2. Duluku tertindih dosa.
kita di hadapan Tuhan. Maka berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang-orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 yang berkata, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Di bawah kebenaran firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa. Mari kita sambut dengan pujian PKJ 205 baitnya yang pertama. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, marilah kita bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 25 ayat 10. Jemaat dijemput berdiri. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan menolong kita mewujudkan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan percaya kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan umatnya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita dengan Yesaya 40 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Diamkanlah suara hati kami kecuali suara Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti, memahami bagian firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan pada pagi hari ini. Minggu pertama bulan kedua di tahun 2021 yang tetap kami imani
tahun rahmat dan anugerah Tuhan, di mana hari ini kami mengawali bulan keluarga di Jemaat Tuhan, Jemaat PAUK Citra Grand. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang berbicara kepada kami, dan kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31, demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertatah di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Dalam memasuki minggu pertama bulan kedua di tahun 2021, bahkan dengan penuh sukacita, Jemaat PAUK Citra Grand memasuki bulan keluarga di tahun 2021 ini. Sekalipun persoalan masih ada, pandemi COVID-19 masih memisahkan kita. Puji Tuhan, kemajuan teknologi tetap kita syukuri. Sehingga kita boleh tetap ada, dapat bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sekalipun kita berada di tempat yang berbeda dan ruang yang berbeda. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita belajar adalah kekuatan seorang saksi. Dengan subtema yang dirangkaikan dengan bulan keluarga, keluarga yang terus belajar.
dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 yang sudah saya bacakan. Dan saya percaya diikuti dan didengarkan oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Belajar. Belajar. Kata ini bukanlah satu hal yang baru dan asing. Semua kita tahu dan semua kita pernah belajar. Bahkan hari ini kita masih ada dalam proses belajar itu. Nah, belajar adalah satu kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Bahkan belajar disebut sebagai satu proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetisi, keterampilan, dan sikap. Di mana hasil belajar itu bukan suatu penguasaan hasil latihan, hasil pembelajaran, tetapi merupakan perubahan kelakuan, perubahan perilaku. Oleh sebab itu maka belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Dengan kata lain, apa yang diterima oleh seseorang yang sedang belajar dapat diamati dan juga dapat diukur. Jadi, kalau perilaku tidak berubah, kalau tidak ada sesuatu yang baru dilihat atau sesuatu yang bisa diukur, katakanlah ketika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dari karakter kita, maka belajar itu tidak ada artinya. Saudara-saudara, dari definisi belajar yang telah saya katakan tadi, jika kita bawa dalam tema kita, maka pembelajaran seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini keluarga, adalah kekuatan sebagai seorang saksi. Gereja, di mana unit terkecilnya adalah keluarga, memiliki trilogi panggilan gereja, 3 panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Salah satunya yang kita angkat pada saat ini adalah bersaksi. Untuk dapat bersaksi dibutuhkan seorang saksi. Apa yang hendak disaksikan? Dibutuhkan sebuah materi, dibutuhkan sesuatu untuk dapat diamati, untuk dapat diukur tentang kepandaian, tentang ilmu pengetahuan, tentang iman percayanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Kepala Gereja itu. Hari ini mengawali bulan keluarga, kita diajak untuk bertolak dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Bagian ini memuat nubuat Nabi Yesaya yang secara keseluruhan berbicara tentang Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus, Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memerintah, membebaskan, dan menyelamatkan umatnya dahulu, kini, dan masa yang akan datang, besok, dan seterusnya. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, masa depan. Di mana inti nubuat dalam pasal 40 adalah larangan Allah dan keselamatan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sekitar kita, bahkan juga mungkin kita, atau dalam sejarah, kita bertemu dan mendengarkan kisah. Kita mengalami kehidupan sebagai orang-orang yang berkali-kali gagal. Tetapi tanpa menyerah, kita terus mencoba, mereka terus mencoba dan mencoba. Sebagai bukti bahwa kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, mereka berhasil, kita berhasil. Tidak saja menikmati apa yang kita miliki, tetapi menjadi inspirasi bagi orang banyak, bagi orang-orang yang hidup di masa kini.
Yesaya 40 menjawab konteks pergumulan yang hebat di dalam kehidupan umat Israel dulu, sekarang, dan besok. Mengapa? Mereka tidak saja menghadapi pergumulan seperti yang kita hadapi saat ini. Tidak bisa datang di gereja, beribadah di rumah. Pandemi COVID-19 walaupun tidak lagi menakutkan seperti awal-awal yang lalu. Tetapi masih menjadi bagian pergumulan, masih menjadi satu hal yang membuat kita merasa kecil, merasa kita seolah-olah ada dalam penderitaan yang luar biasa. Israel, mereka secara iman atau spiritual dalam pembuangan di Babel, dalam kesusahan dan persoalan hidup mereka, kehilangan identitas sebagai umat pilihan. Dan dalam nasionalis mereka tidak memiliki wilayah. Mereka terhilang sebagai bangsa yang terpilih. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat kita pada saat ini. Bahwa Allah di dalam kehidupan ini, bahwa Allah telah menyatakan pengalaman hidup di dalam kehidupan orang Israel dengan fakta dan tanda-tanda yang ada di dunia ini untuk menjadi materi, untuk menjadi pelajaran bagi gereja, bagi umat, bagi keluarga Paul Citra Grand untuk kagum dan takut akan Dia. Dia Tuhan, Allah yang peduli, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan yang menampakkan kemuliaan atau kemahakuasaannya di dalam kehidupan ini. Amin. Pembuangan di Babel telah menghancurkan identitas Israel. Apakah fakta pada saat ini dengan pandemi COVID-19, dengan tantangan dunia yang semakin jahat, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan akan mematikan, menghancurkan identitas kita sebagai keluarga Allah, sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini? Tidak. Seperti Israel, mereka hilang identitas mereka, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, fakta bahwa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, menjadi pelajaran tentang kedahsyatan Allah dalam penguasaan bumi dan langit yang terlalu agung dan tidak sebanding bila diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan keluhan kehidupan mereka. Tidak sebanding dengan tantangan pergumulan kita pada saat ini. Ayat 27 bagian B dikatakan, hidupku tersembunyi dan dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Benarkah seperti itu? Tidak. Firman Tuhan dalam ayat 12 telah dikatakan seperti ini. Siapa yang menakar air laut dengan lengkuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, dan bukit-bukit dengan neraca. Dan ayat 21 sampai 22 bagian B dikatakan, tidak tahukah kamu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu mengerti? Dari dasar bumi di situ, Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Dia yang membentangkan langit seperti kain. Artinya apa? Artinya kuasa kreatif Allah dan hikmatnya yang menciptakan dunia ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih agung dari keluhan penderitaan umat, dari penderitaan manusia, dari penderitaan gereja. Pelajaran yang terindah yang akan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan demi pertanyaan diulangi oleh Nabi Yesaya. Dia bertanya tentang kemahakuasaan. Dia bertanya tentang karya Allah dalam hidup orang-orang Yehuda di masa lalu, di masa kini dan masa yang akan dalam konteks bacaan kita. Dan jika Allah mengendalikan semuanya itu, maka segala sesuatu itu bukan tanda,
bahwa mereka bisa disamakan dengan Allah. Tetapi tanda bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkan umatnya dari pembuangan di masa lalu, memulihkan mereka di masa kini, dan juga masa depan di masa yang akan datang. Allah sanggup menyelamatkan umatnya dari pandemi COVID-19 di masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Allah sanggup, dan buat semua orang terus-menerus menantikan Tuhan, bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan dan semangat daripadanya sebagai jaminan kekuatan baru dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, Yesaya artinya Tuhan penyelamat. Kita lihat bacaan kita. Ayat 21 sampai 24, umat Israel kembali diajak merenungkan, siapakah yang paling besar di dunia ini? Karena pada waktu itu umat Israel, orang-orang yang terbuang itu meragukan bahwa Allah yang terbesar. Mereka melihat bahwa yang besar adalah kerajaan Babel. Dan tidak ada yang lebih besar dari hal itu. Dan itu membuat jiwa mereka menjadi kerdil. Semangat mereka menjadi padam. Tubuh mereka menjadi lemah. Tetapi dengan perenungan bahwa Allah lah yang paling di atas bumi yang bulat ini akan memberikan semangat baru bagi umat pembuangan itu. Yesaya mengatakan bahwa Dia membuat pembesar-pembesar itu menjadi tidak ada, membuat hakim-hakim di dunia menjadi sia-sia. Semuanya sama seperti tanaman yang baru ditanam. Tanaman yang baru dicongkak, baru mulai menumbuhkan akarnya. Tetapi mereka ditiup oleh Allah langsung menjadi kering, tidak ada artinya. Yesaya mengingatkan Israel bahwa kerajaan Babel itu tidak ada apa-apanya. Kalau kerajaan Babel yang kelihatan itu tidak ada apa-apanya, apalagi virus yang kecil itu, tidak ada apa-apanya. Hampir setahun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kembali hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanan bergizi, pola hidup yang baik, kerukunan iman yang kembali dibaharui dalam keluarga. Ada kekuatan spiritual, ada kekuatan rohani, ada kekuatan jasmani. Dan ketika Tuhan izinkan itu menimpa kita, terjadi buat kekasih-kekasih kita, karena bukan hanya Ibu Pendeta Josephine dan beberapa majelis, 2 minggu terakhir saya menggumuli hal yang sama. Adikku sekeluarga di sana, di kampung yang jauh keberadaannya dengan kondisi di Jakarta, mereka juga terpapar. Dan puji Tuhan, memasuki hari ini, hari ke-14, mereka semakin dipulihkan. Allah lebih besar dan Allah lebih dahsyat. Amin. Ayat 25 sampai 26. Yesaya bertanya kepada bangsa yang terbuang itu, dengan siapa yang Allah inginkan dia disamakan? Atau jika kamu memperhatikan semua benda-benda alam ini? Yesaya mengingatkan bahwa semua itu di bawah kuasa Allah. Teologia mempersembahkan kepada kita bahwa siapa yang memberi nama, dialah yang berkuasa dalam mendapatkan nama itu. Kita ingat dalam Kejadian, Adam diberikan kesempatan untuk memberi nama. Maka apapun yang ada di bawah kuasa manusia sebagai rekan kerja Tuhan tidak boleh disamakan dengan Allah, bahkan menjadi lebih tinggi dari Allah untuk dipuji dan disembah. Lalu ayat 27 sampai 31. Yesaya mengingatkan umat Israel tentang hakikat mereka sebagai umat yang dikasihi Allah. Dengan menyebut nama Yakub yang berubah menjadi Israel. Yesaya mau menumbuhkan semangat bangsa Israel untuk memiliki karakter sebagai pemenang. Karena bangsa ini dikasihi. Dan
kasih Allah itu untuk saudara-saudara dan saya, untuk keluarga, untuk gereja, untuk seisi dunia ini. Dia rela mati di kayu salib, membayar segala sesuatu dengan nyawanya, dengan darahnya, agar kita diselamatkan. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi bangsa Israel, maka Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka. Dia sumber kekuatan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Orang yang mendapat kekuatan dari Tuhan akan seperti Raja Wali yang terbang dan tidak pernah dikalahkan oleh badai. Ini fakta pengalaman iman yang nyata. Ini pembelajaran yang baik oleh sejarah ataupun fakta alam ciptaan yang tetap ada sampai hari ini. Mengajar setiap kita untuk sanggup menyaksikan bagi dunia dewasa ini. Dunia yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Dunia yang masih diperhadapkan dengan kemiskinan, dengan bencana alam, dengan satu dan lain hal. Bahkan pembelajaran ini menjadi motivasi untuk jemaat Tuhan, POUK Citra Grand, untuk terus melihat, menikmati, merasakan kasih setia Tuhan, untuk terus belajar dan diajar dalam setiap peran dan tanggung jawab sebagai suami atau ayah, sebagai istri atau ibu, orang tua dan anak-anak. Pengakuan dosa kita tadi bukan hanya menjadi satu kalimat yang kita ungkapkan saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi menjadi peringatan yang terus-menerus akan muncul ketika sebagai suami tidak mengindahkan istri, ketika sebagai istri tidak mau melibatkan suami atau anak-anak terhadap orang tua dan lain sebagainya. Mau mengingatkan kita dalam peran dan tugas kita bahwa pertama, apa yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, termasuk terpapar COVID-19, adalah untuk membuat kita, membuat umatnya terus belajar menjadi saksi yang setia dan berpengharapan di dalam segala situasi dan kondisi. Saksi yang memiliki kedewasaan iman, yang terus kagum dan merespon karya Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, tekun belajar dari segala kesalahan, dari kekurangan, dari pengalaman baik dan buruk, agar membuat kita mampu untuk menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap pribadi. Yang ketiga, firman Tuhan adalah anugerah dan pegangan hidup. Pegangan hidup yang tidak pernah lekang oleh waktu. Apakah Alkitab itu tetap tertutup dan kita buka saat ibadah minggu? Ataukah kita mulai berkomitmen dalam kehidupan kita dan kita yang telah berkomitmen kembali setia dalam waktu yang ada untuk membaca, merenungkan, mempelajarinya? Jika itu telah kita lakukan, biarlah itu tetap kita pelihara dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kita tetap selalu setia untuk menyampaikan firman-Nya, baik hari ini atau besok ataupun di masa yang akan datang, bahwa firman Tuhan memberi semangat, kekuatan, pengharapan akan masa depan di tengah suka dan duka kehidupan, yang membimbing kita pun untuk selalu menyadari bahwa kemuliaan Allah dalam keseharian kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan, apapun pergumulan kita saat ini, jangan jemu dan jangan pernah lupa untuk merindukan firman-Nya. Keempat, keberhasilan adalah hal yang relatif bagi setiap orang. Sehingga itu bukan tujuan utama bagi saksi-saksi Tuhan. Kalau kita diminta untuk menjadi saksi,
kasih karunia Tuhan adalah kekuatan buat kita. Akhir dari pekerjaan kita bukanlah bagian kita. Karena kita tetap diingatkan bahwa anugerah keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan berarti kita menjadi lengah dan lemah. Kita dipanggil menjadi saksi. Kualitas relasi hubungan kita dengan Allah setiap hari. Memaknai jalan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Agar hidup kita, keluarga kita selalu memuliakan Allah. Karena itu adalah prinsip hidup dari setiap saksi-saksi Tuhan. Yang kelima, mari kita terus membina dan mendidik anak-anak kita untuk mencintai, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan mulai mempelajari firman Tuhan sejak masa kanak mereka, masa muda mereka, agar mereka sanggup dan berharap, mereka bersandar dan mencari pertolongan kepada Tuhan, serta sanggup untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita sudah diperhadapkan dengan dunia yang semakin jahat. Dunia yang merasa bahwa sebagian orang melihat tidak ada Tuhan, tidak percaya Tuhan. Kita bisa bandingkan, kita bisa bayangkan, jika orang yang berkata demikian, kehidupan mereka, action mereka, perilaku mereka lebih baik daripada kita yang mengenal dan mencintai Tuhan. Apalagi anak cucu kita, anak-anak kita di masa yang akan datang, tantangan akan lebih berat lagi. LGBT yang kembali mulai diangkat dengan bergantinya Presiden Amerika adalah tantangan yang harus mampu kita sikapi dan kita persiapkan untuk anak-anak kita. Kalau mereka hidup mencintai Tuhan, kalau mereka hidup bersandar dan mencari pertolongan Tuhan, maka mereka akan hidup hari ini, besok, dan masa yang akan datang hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, untuk menjadi keluarga yang terus belajar, baiklah setiap pribadi dalam keluarga, ayah, imam, kepala keluarga, ibu, penolong, ibu rumah tangga, ibu yang menentukan iman anak-anaknya, anak-anak yang mencintai dan menghormati orang tua, atau orang tua yang mengasihi anak-anak. Mari mau dan terus membuka diri untuk diajar dan mengajarkan tentang kebenaran kasih Kristus, untuk menjadi keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Pembelajaran itu bukan terletak pada proses, tetapi nyata dalam setiap perilaku yang bisa diamati, yang bisa dinilai. Biarlah dunia menilai, biarlah masyarakat menilai. Kristus ada di dalam cahaya keluarga-keluarga Kristus. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Belajar adalah kekuatan kita yang bersaksi tentang Kristus Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Selamat memasuki bulan keluarga. Selamat menjalani proses kasih karunia Tuhan. Dan selamat memasuki minggu yang baru di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri.
Mari kita mempersatukan diri dengan gereja, segala abad dan segala tempat. Dengan bersama-sama mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Engkau memberikan waktu kesempatan buat kami memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bahkan dalam karya Tuhan. Pok jemaatmu, Gereja Pok Citra Grand memasuki bulan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami tentang Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Agar kami terus belajar dari kasih setia Tuhan, dari pernyataan Tuhan, baik lewat tanda-tanda umum ataupun tanda-tanda khusus di dalam Yesus Kristus dalam karyanya. Agar kami boleh menjadi saksi, menjadi keluarga yang memancarkan cahaya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati bulan keluarga ini, yang sekalipun Tuhan akan dilaksanakan secara online. Tuhan akan memberikan penyertaan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, khususnya para pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan di sepanjang bulan, di tahun ataupun di bulan keluarga ini. Bapak Ibu Majelis, Engkau berkati, Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan, untuk mampu melakukan tugas-tugas yang ada dalam rahmat dan anugerah-Mu. Berkati keluarga mereka masing-masing, bahkan Tuhan pelihara. Dan dalam kebersamaan kami Tuhan, kami merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut ataupun karena sakit dalam proses pemulihan, di rumah atau terpisah jauh dekat dengan kami. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon Engkau melawat, menjamah, memulihkan kekasih kami, Ibu Pendeta Josephine yang saat ini sedang ada dalam proses pemulihan di rumah, menjalani masa isolasi mandiri. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup untuk melawat, menjamah hamba-Mu, memulihkannya, angkat setiap ketakutan ataupun kegelisahan, kecemasan, sehingga hamba-Mu tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam kasih Tuhan lewat keluarga, lewat jemaat Tuhan, dia tetap terpelihara, tetap mendapatkan motivasi dan kekuatan untuk mengalahkan COVID-19 hanya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihinya lebih dari apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami hanya mampu membawa dan menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati semua orang yang pernah berhubungan dengannya, suami dan anak-anak, jemaat Tuhan. Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang hidup. Tuhan akan pagari agar mereka, kami tidak terpapar COVID-19. Dan kalau kami pun harus terpapar, ajar kami untuk mengerti dan memahami bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mengajar kami, untuk mampu menceritakan, menyaksikan bahwa Engkau lebih besar dari apapun juga, termasuk kesulitan, termasuk pandemi, termasuk virus COVID-19 yang ada. Kami berdoa untuk Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina dalam masa perawatan. Kami berdoa untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong dalam masa tua. Untuk Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Untuk Opung Deril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lambot Banjirio Sinaga dalam masa pemulihan.
Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, atau mertua dari Penatua Parulian Saragi Sitio dalam masa perawatan di Rumah Sakit Bethesda Jogja. Bapak Joni Mandalin, ayahanda Bapak Penatua Willy Mandalin dalam masa perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital. Ibu Virginia Paus dan Ibu Khadijah, orang tua dari Ibu Penatua Esti Nugraeni dalam masa pemulihan. Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia ataupun mertua dari Penatua UP Taufani Moko Ago dalam perawatan di rumah. Ibu Wineda, ibunda Ibu Triana Hindarti atau ibu mertua Bapak Eka Hermanadi dalam masa pemulihan. Dan jemaat yang tidak kami sebutkan nama mereka dalam pokok doa ini tetapi ada dalam keadaan yang sama. Tuhan melawat menjamah mereka, memulihkan mereka dengan para penderita COVID-19 yang saat ini ada dirawat di rumah sakit, yang saat ini menjalani masa isolasi di rumah ataupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, dan Tuhan memulihkan, menguatkan mereka. Berkati semua kaum lansia yang ada di PAUD Citra Grand, para janda, duda, yatim piatu, khususnya mereka yang ada dalam kesendirian mereka, dalam kekurangan keterbatasan mereka. Engkau akan memberkati, mencukupkan, menghibur, menguatkan mereka. Berkati kekasih-kekasih kami, saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, untuk selalu diberikan kesehatan, sukacita di tengah-tengah keberadaan mereka. Mereka tetap menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan bagi keluarga, bagi gereja, bagi banyak orang. Berkati ibu-ibu yang sedang ada dalam proses kehamilan, khususnya Ibu Fitria Leni Asi Manihuruk, ibu istri dari Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irma Rinauli Nainggolan. Biarlah Bapa janin dalam kandungan mereka bertumbuh secara sempurna dan sampai pada waktunya akan hadir anak-anak, bayi, ataupun anggota keluarga yang memuliakan Tuhan. Yang hidup mereka akan menjadi gambaran kasih setia Tuhan di dalam kehidupan keluarga dan gereja. Jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, khususnya Ibu Febianis yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Dan dalam segala perkara Engkau akan memberkati keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kasih cinta mereka dibaharui. Tuhan menyertai mereka sampai maut memisahkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kaum muda yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang bergumul untuk pasangan hidup. Anak-anak kami yang studi di dalam ataupun di luar negeri, yang saat ini juga sedang mempersiapkan ujian tingkat akhir sekolah, menghadapi ujian akhir nasional. Tuhan memberkati pembelajaran pendidikan anak-anak kami. Berkati para korban bencana alam yang masih melanda daerah-daerah di Indonesia, baik karena gempa bumi, ataupun banjir, ataupun bencana-bencana yang lain. Bahkan Tuhan kami mau berdoa untuk situasi Indonesia, di mana ada banyak gunung berapi yang saat ini sedang bereaksi lebih daripada biasanya. Tuhan, jangan tinggalkan negeri ini, berkatilah bangsa ini. Berkati para penderita COVID dan keluarga, serta pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19. Tuhan tolong sehingga semua proses berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan tolong pemerintah kami untuk tidak mengkorupsi dana yang dipakai untuk vaksinasi COVID-19. Bahkan Tuhan berkati 22% masyarakat Indonesia yang masih tidak percaya bahwa COVID-19 ada, agar mau melaksanakan program nasional dengan protokol kesehatan agar pemutusan rantai COVID-19 ini boleh terselesaikan dan diatasi. Kami percaya semua yang ada adalah anugerah Tuhan. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk para pemimpin kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan di daerah ataupun di pusat. Untuk tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus jemaat PAUD Citra Grand yang ikut melayani di garda depan. Medis dan para medis, Tuhan memberkati, melindungi mereka. Keadaan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19, supaya pandemi ini cepat berlalu, bangsa ini dipulihkan.
dan dapat menjalani kondisi tatanan kehidupan yang baru dalam pertolongan Tuhan. Para pelayan gereja, gembala, majelis jemaat, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar remaja. Berkati dan lindungi mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan program kerja PAUD Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua rencana-rencana itu jika sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah dapat terlaksana dengan baik. Sepanjang pekan ini adalah misteri buat kami. Apapun rencana yang hendak kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jika Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan akan berjalan dengan baik. Jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, juga perjalanan-perjalanan yang akan kami lakukan dari rumah ke kantor ataupun kembali, kami serahkan di dalam rahmat dan anugerah-Mu, pasti yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Dan biarlah kami tetap diajar. Baik kami yang ada di sini dalam pelayanan kami, Tuhan menjaga, memelihara kami, memberkati pelayanan yang ada, ataupun kami yang ada di rumah. Biarlah kami bersama terpelihara. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang menyatakan diri. Dan Tuhan Kepala Gereja yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal berikut. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi untuk dompet peduli bencana, dana dapat disampaikan ditransfer melalui rekening misi gereja. Penerimaan dana misi sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 7 Februari akan dialokasikan untuk mendukung sesama kita yang terkena bencana melalui PGW Jawa Barat dan BP PAUD Jawa Barat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dipilih Tuhan sebagai saksinya di dunia ini. Dia senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan menyertai kita dengan berkat dan kasih setianya yang berlimpah di dalam hidup kita. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 7 ayat 1, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan.
kita mendoakan persembahan kita. Dengan seisi keluarga kami datang dan bersyukur atas segala peristiwa, suka maupun duka, kegembiraan maupun kegagalan yang boleh kami alami dalam kehidupan keluarga kami. Dalam setiap peristiwa, kami boleh belajar dalam penyertaan-Mu begitu nyata. Bapa, sebagai ungkapan syukur, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan. Terimalah dan berkatilah agar persembahan ini dapat menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Dan ajarlah kami sebagai keluarga Allah untuk terus belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke warta jemaat, kita mendengarkan kembali yang tadi sempat terputus, lagu persembahan dari keluarga Pak Todo Sihombing. Dimohon kepada IT untuk memutar. Pujilah jiwaku dan segenap batinku, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang kudus. Pujilah jiwaku dan segenap batinku, puji namanya, puji namanya. Jangan lupakan kebaikannya. Dia mengampuni dan menyembuhkanmu, Dia menebusmu dari kubur, melimpahkan kasih-Nya dan rahmat-Nya. Pujilah jiwaku dan segenap batinku, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang kudus. Kita masuk ke warta jemaat. Mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Agnita Tauno sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas saat ini, pemusik, pemandu lagu, petugas multimedia, dan tim IT, Ibu Evita Sukmawati dan Ibu Juli Astuti, perangkai bunga mimbar,
serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Dompet peduli bencana. Sebagai wujud kepedulian bagi sesama kita yang terkena musibah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, PGW Jawa Barat mengajak gereja untuk mendoakan mereka dan mendorong serta menggerakkan warga jemaatnya untuk membantu meringankan beban mereka. Gereja POUK akan mengalokasikan dana misi untuk mendukung korban bencana jemaat yang ingin ikut berpartisipasi dalam menyalurkan dana melalui rekening dana misi, yaitu di BCA nomor 7115186 atas nama Ferry Saud Panggabean atau UP Taufani Mokwago. Penerimaan melalui rekening misi mulai 31 Januari sampai 7 Februari hari ini maksudnya akan dialokasikan untuk mendukung korban bencana. Dana akan disalurkan melalui PGW Jawa Barat dan BP POUK Jawa Barat. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan sehubungan dengan kondisi Ibu Gembala Jemaat Gereja POUK Citra Grand yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu pagi pukul 8 sampai 9, mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Februari 2021, hanya akan dilakukan secara online via Zoom. Jemaat yang terlanjur hadir ke gereja akan disarankan atau diarahkan untuk kembali ke rumah untuk mengikuti ibadah via online atau Zoom. Ibadah kategorial secara online tetap berjalan seperti biasa. Untuk mendukung pemulihan kesehatan Ibu Gembala Jemaat, untuk sementara Ibu Gembala Jemaat tidak dapat memberikan pelayanan gerejawi, baik secara online maupun offline. Jika jemaat membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis atau admin gereja. Dan jemaat membutuhkan pelayanan dapat menghubungi. Saat ini Gembala Jemaat sedang menjalani isolasi di rumah pastori. Untuk itu bisa menghubungi majelis atau admin gereja jika membutuhkan pelayanan khusus atau gerejawi. Seluruh jemaat agar tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 5M dalam kegiatan sehari-hari. Yang sebelumnya hanya 3M, ini ditambah 2M, yaitu salah satunya untuk membatasi mobilitas. Kiranya jemaat dapat memahami dan saling mendukung dalam doa untuk pemulihan kondisi Ibu Pendeta Josephine sebagai Gembala Jemaat Gereja POUK Citra Grand, serta untuk kesehatan seluruh jemaat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Jemaat dijemput berdiri. Pulanglah dan jadilah keluarga-keluarga Kristen yang senantiasa belajar untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat tempat kita tinggal.
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan teknis. Selamat hari Minggu. Shalom.